Shalom, selamat sore PWDK Jemaat Surya Buana. Sungguh bersyukur kita ada dalam persekutuan ini dan kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepadanya, kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur Engkau telah menciptakan kami sebagai seorang perempuan. Dan kami bersyukur dalam setiap perjalanan kami sebagai seorang perempuan, Engkau memberikan kami banyak tanggung jawab. Engkau mempercayakan kami banyak peranan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, di tengah-tengah berbagai-bagai aktivitas kami, kembali Engkau beri kami waktu, PWDK Jemaat Surya Buana, untuk dapat memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kendati kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu tidak seperti biasa kami berkumpul bersama-sama, namun biarlah hati kami, biarlah seluruh kehidupan kami, biarlah kami semua dapat Engkau persekutukan sehingga kami dapat dikuatkan oleh kebaktian PWDK yang kami laksanakan bersama-sama saat ini. Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, sehingga kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan yang baru bagi kami untuk meneruskan kehidupan kami di tengah-tengah banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak ujian yang ada di sekitar kami. Mari Tuhan, Roh Kudus Tuhan, menaungi kami sehingga kebenaran firman-Mu ini dapat kami mengerti untuk kami lakukan dalam keseharian kami. Engkau memberkati keluarga kami, anak-anak kami, sehingga dalam waktu yang singkat ini Engkau menaungi mereka sehingga kami dapat beribadah dengan harmonis. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah, karena kami siap menjadi pribadi yang setia untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. PWDK yang diberkati oleh Kristus, kebenaran firman Tuhan yang saya pilihkan untuk kita dalam perenungan kita sore hari ini terambil dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah pembacaan kita yang berbahagia adalah setiap kita yang terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan,
dan terus setia untuk melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. PWDK renungan kita pada kebaktian kali ini saya beri judul alasan mengapa kita tidak khawatir. PWDK sekalian, sudah lebih dari 2 bulan kita ada dalam situasi dan dampak dari COVID-19. Sebagai seorang perempuan yang diberi tanggung jawab sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu yang mengurus dan memelihara anak-anak, sebagai pengatur rumah tangga, tentu situasi ini sangat berdampak bagi kita. Mungkin secara manusiawi kita merasa bahwa situasi ini adalah situasi yang berat. Kita mulai dibawa untuk menghitung biaya hidup tiap hari dengan tidak mengurangi kualitas kebutuhan pangan untuk keluarga. Kita diajak untuk kembali detail, cermat untuk setiap pengeluaran. Juga di tengah penghasilan yang menurun, bahkan mungkin tidak ada pemasukan, kita diperhadapkan dengan bagaimana untuk pengeluaran utama bisa dipenuhi. Kita dibawa untuk berpikir, kendati pun kita tidak punya pemasukan, pengeluaran-pengeluaran tetap ada dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Ditambah lagi, kita tidak tahu kapan situasi ini akan pulih. Mungkin kita berpikir, masih bisakah roda kehidupan ini berputar? PWDK yang diberkati oleh Kristus, Kristus memerintahkan dalam bacaan ini agar kita tidak perlu khawatir tentang hidup kita, tentang apa yang akan kita makan, minum, pakai, serta tidak perlu khawatir tentang masa depan kita, begitu Matius mengatakan. Tetapi di sini perlu ditegaskan agar jangan sampai kita salah mengerti, agar jangan sampai ajaran ini malah membuat kita sesat, ya. Ajaran Yesus dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini perlu kita waspadai. Ya, karena ada di luar sana ada banyak pemahaman yang menyimpang, yang menafsirkan hal yang lain dari yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Yesus oleh Injil Matius ini. Nah, yang pertama, ada yang beranggapan bahwa orang Kristen nggak perlu bekerja gitu ya. Karena udah dijamin oleh Allah nggak perlu bekerja. Jadi sudah Allah yang menyediakan, burung aja yang nggak kerja, yang nggak menabur, menuai, bunga bakung aja nggak usah bekerja, sudah ada Allah yang memelihara. Ini adalah kesalahan dalam memahami ayat 32. Dan yang kedua, ada juga yang memahami, mengajarkan bahwa orang Kristen tidak perlu membuat rencana masa depan gitu ya. Tidak perlu, mereka tidak usah merencanakan hidup mereka, tidak usah mengatur kehidupan mereka, hidup bersantai-santai saja gitu ya. Karena apa? Karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri ya. Itu urusan Tuhan, jadi kita nggak usah lakukan apa-apa, nggak usah bikin perencanaan apapun, biar Tuhan aja yang atur gitu ya. Nah, itu kesalahan memahami ayat 34. Dan yang ketiga, ada juga yang salah memahami ayat 33 sehingga motivasi untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu tidak menjadi hal yang utama. Tetapi kebenaran firman ini yang diutamakan adalah bagaimana semua akan ditambahkan. Bagaimana Tuhan menambahkan semua dalam kehidupan saya. Dan ini pun hal yang tidak benar. Dan ini pun adalah hal yang keliru. Jadi berdasarkan yang dikatakan Tuhan Yesus tersebut, beberapa alasan mengapa kita tidak perlu khawatir kita dapat lihat dalam bacaan ini. Nah, yang pertama, kita tidak perlu khawatir karena kita memiliki Allah Bapa yang maha baik gitu ya. Allah Bapa yang maha baik dan penuh dengan kemurahan. Nah, itu kita lihat di Matius pasal 6 ayat 26, 28, 30. Dalam ayat 26, Tuhan Yesus menguatkan kita, menguatkan lagi kepercayaan kepada Bapa di surga dengan menggunakan contoh bagaimana Allah memelihara burung-burung gitu ya. Walaupun burung itu tidak menjalankan menuai dan menabur serta tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun binatang itu menerima makanan dari Tuhan. Kalau Tuhan memelihara binatang begitu, apalagi anak-anaknya, itu pasti ia pelihara
Sebagai anak-anak Allah, kita mempunyai tempat yang lebih penting dan berharga daripada burung-burung itu. Tetapi ini tidak berarti kita bisa berpikir bahwa oh Tuhan saja yang atur. Tidak. Kita tetap bertanggung jawab untuk semua yang bisa kita usahakan. Tetapi kekhawatiran itu jangan sampai menguasai kita. Dikatakan kita harus percaya kepada Bapa, kepada Allah. Kalau burung-burung saja dipelihara, kita juga pasti dipelihara. Dalam usaha kita juga memenuhi, memperjuangkan kehidupan kita. Nah, kemudian ayat 28 sampai 32. Tuhan Yesus mengambil contoh bunga bakung di ladang untuk melukiskan kasih Allah Bapa yang memelihara. Sebenarnya bunga bakung yang dimaksud di sini kemungkinan besar adalah bunga anemon, ya. Anemon yang banyak sekali di lereng gunung pada bulan Februari dan Maret di Palestina. Dengan warnanya yang ungu sama dengan warna pakaian kebesaran raja. Nah, yang kemudian dimaksud dengan rumput di ayat 30 mengacu pada bunga-bunga anemon itu. Jadi, apa yang dimaksud di ayat 29 merujuk kepada Raja Israel Salomo yang terkenal akan kekayaannya, bunga anemon yang begitu singkat umurnya dan yang tidak lama kemudian ikut terpotong bersama rumput, ya, untuk dibakar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, itu kita lihat bisa di Yakobus 1 ayat 1 tentang bagaimana bunga anemon rumput ini. Nah, bunga itu kata Yesus mempunyai pakaian lebih indah daripada Raja Salomo. Dan semuanya itu karena Allah mengasihinya. Karena bunga itu tidak bekerja dan tidak memintal untuk memperoleh pakaian tersebut. Jadi Tuhan beri dia keindahan walaupun dia tidak bekerja. Tapi berbeda halnya dengan manusia. Tidak berarti kita tidak bekerja, Tuhan kasih ini, tidak. Kita bekerja sama dengan Tuhan. Kita berusaha untuk mengisi hidup kita, tetapi Tuhan menguatkan kita agar kita tidak khawatir akan kehidupan kita. Kita tetap harus berusaha. Jadi jikalau Tuhan sedemikian memelihara bunga yang dianggap tidak berharga, maka pastilah Bapa di surga akan memberi pakaian kepada anak-anaknya yang percaya akan Dia dan yang mau taat kepadanya. Nah, PWDK yang diberkati oleh Tuhan sebagai anak-anaknya, kita perlu mengetahui bahwa merupakan kesenangan bagi Bapa memenuhi semua kebutuhan kita, ya. Semua kebutuhan. Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 6 ayat 32b, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, ya. Selanjutnya, kekhawatiran tidak akan pernah menyelesaikan masalah dalam hidup kita, ya. Matius 6 ayat 27. Pada ayat 27 ini Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa kekhawatiran itu lebih banyak tidak berguna, gitu ya. Walau makanan itu penting bagi pertumbuhan seseorang, tetapi pertumbuhan itu sendiri Allah lah yang mengendalikan. Jadi pertumbuhan dalam kehidupan kita itu Allah yang mengendalikan. Waktu seorang anak bertumbuh menjadi dewasa, Allah menambahkan jauh lebih dari sehasta. Sehasta itu 46 cm. Ya, para ahli Alkitab memberi arti istilah Yunani tenheliken atau tinggi badan tersebut dengan pengertian umur, ya. Sedangkan kata Yunani pekunhena atau satu hasta diartikan sebagai ukuran waktu, bukan ukuran tinggi badan. Naskah asli Yunani di sini sebenarnya menerjemahkan menjadi dengan kekhawatiran kamu tidak dapat menambah satu hasta pada ketinggian badanmu. Jadi kalau kita khawatir, malah itu akan membuat tubuh kita tidak bisa bertambah, gitu ya. Tidak bisa bertambah tinggi, gitu. Tidak bisa berkembang, gitu ya. Terjadi gangguan dalam pertumbuhan fisik kita. Nah, maka kebanyakan ahli Alkitab menganggap bahwa hasta sebagai waktu tambahan kepada umur. Dengan demikian jelas bahwa dengan kekhawatiran hidup manusia tidak dapat diperpanjang. Dengan kekhawatiran itu mengganggu fisik kita yang dapat membuat kehidupan kita kehidupan kita tidak bertambah, gitu ya. Atau mungkin kehidupan kita tidak diperpanjang dengan kekhawatiran itu. Makanya kalau kita terlalu banyak khawatir,
stres dan lain sebagainya, stroke gitu, dan banyak hal yang akan timbul dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan tidak mau terjadi dalam hidup kita. Dia menjamin kehidupan kita, juga usaha kita, kerjasama kita dengan Dia. Nah, ringkasnya, kekhawatiran tidak membantu kesulitan esok ya, tetapi benar-benar merusak kebahagiaan hari ini. Semakin kita khawatir, semakin sulit dan berat kehidupan kita yang kita jalani. Karena itu jangan pernah biarkan kekhawatiran itu mengarahkan hidup kita ya. Sehari penuh khawatir itu lebih melelahkan ketimbang sehari penuh bekerja. Jadi lebih baik PWDK apa yang bisa dikerjakan dalam situasi COVID ini, kerjakan saja. Mungkin pekerjaan di rumah, mungkin pekerjaan mengurus anak-anak, kerjakan saja. Sisa dari itu jangan biarkan kekhawatiran menguasai, karena itu akan lebih melelahkan dan tidak dapat memberikan hasil apa-apa gitu ya. Kekhawatiran akan hidup dan masa depan adalah pemborosan di masa sekarang. Jadi kita memboroskan banyak hal, tenaga, pikiran kita untuk khawatir yang tidak menghasilkan apa-apa. Jika kita tidak menghindar dari rasa khawatir, ingatlah, khawatir itu juga tidak akan pernah membantu kita. Kalau kita khawatir, kita tidak akan terbantu apapun gitu ya. Selanjutnya, pilihan untuk tidak khawatir itu merupakan sikap percaya pada dan ketaatan pada perintah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita memilih tidak khawatir, itu artinya kita mencoba untuk taat gitu ya. Kita menyerahkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk tidak khawatir. Berulang-ulang Ia mengingatkan kita akan perintah tersebut dan mengatakan, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Kita tetap harus memikirkan hidup kita, tetapi jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai kita, yang membuat kita tidak produktif, yang membuat keseharian kita semakin kacau, yang membuat keluarga kita semakin terbengkalai. Itu ayat 25. Tuhan mengajarkan agar kita menyerahkan segala keinginan kita kepadanya dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu Filipi 4 ayat 6. Bagaimana dapat menyerahkannya? Minggu depan kita belajar tentang berdoa. Di doa itulah kita serahkan ya segala kekhawatiran kita. Nah, demikian juga dengan Petrus yang menasehati supaya serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. PWDK yang diberkati oleh Kristus, kembali ke dalam kehidupan ini. Di saat situasi pandemik seperti ini, yakinlah bahwa Tuhan kita yang maha baik akan tetap memelihara kita, mencukupkan segala yang kita perlukan. Jangan khawatir yang berlebihan, tetapi lakukan apa yang bisa kita lakukan. Lakukan sekreatif mungkin. PWDK itu kan kreatif. Kalau ekonominya mulai turun, sudah mulai kreatif memikirkan apa yang harus saya jual, bagaimana saya mengolah, bagaimana saya menghemat. Lakukan itu, tetapi jangan sampai keluar dari kebenaran firman. Jadi karena kekurangan kita mencuri, kita mencurangi orang lain, tidak. Tetapi kita berusaha untuk bekerja, dan apa yang lebih dari itu, di luar dari itu, kita diajak untuk menyerahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita disayang, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu pakai, itu Tuhan sudah katakan. Sekarang kita perlu hidup ya. Tuhan pasti mencukupkan segala yang kita perlukan. Jangan khawatir berlebihan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Berjuang terus sekreatif mungkin sebagai perempuan dalam kehidupan kita, dan Tuhan ada untuk memberi berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin.